Perkenalkan, nama saya Evi Sutrisnawati dengan nomor PPG 2015 03028833 dan dengan NIM PPG 206101140023. Hari ini, Selasa 17 November 2020, saya melakukan shoteng untuk keperluan uji kinerja dalam rangka PPG Daljab 1 Unikama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat luar biasa ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Evi minta salah satu memimpin berdoa. Sekarang gilirannya siapa yang memimpin berdoa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak semuanya sehat ya? Anissa, Sehat. David, Hilda, dan teman-temannya semua sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak kita coba sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita bersama-sama kita gugah semangat kita agar pembelajaran hari ini bisa bersemangat bersama ya. Tepuk PPK. Nasionalis, religius, gotong royong, integritas. Iya. Nah, anak-anak nasionalis itu pasti ada hubungannya dengan pahlawan. Kira-kira dalam kehidupan kalian ada nggak pahlawan yang kalian sangat kagumi? Semua audionya bisa dinyalakan, boleh menjawab semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang perjuangan para pahlawan. Kira-kira pahlawan itu apa sih? Orang yang sudah. Ya? Davin ya? Orang yang sudah berjasa pada negara. Orang yang sudah berjasa pada apa, Nak? Negara. Pada negara. Oke, betul sekali, orang yang sudah pernah berjasa pada negara. Apakah hanya orang yang berjasa pada negara yang bisa kita sebut sebagai pahlawan? Tidak, Bu. Oh, tidak. Nah, kalau tidak, berarti apa saja yang bisa kita sebut mereka sebagai pahlawan? Orang tua. Orang tua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks non-fiksi, kalian nanti diharapkan mampu menyimpulkan isi cerita dari teks tersebut dengan benar. Kemudian setelah membaca teks non-fiksi, kalian nanti diharapkan mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa kalian sendiri secara runtut. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, diharapkan nanti kalian mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan secara benar. Kemudian tujuan kita yang keempat, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, nanti kalian diharapkan mampu memproyeksikan laporan tentang sifat cahaya yang berhubungan dengan penglihatan dalam bentuk video dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita mulai menginjak acara inti, kemarin kalian sudah mendapatkan bahan ajar tentang pahlawan, tentang menyimpulkan cerita, tentang cahaya. Apakah ada pertanyaan? Nah, sebelumnya kalian tahu ini gambar siapa? Ki Hajar Dewantara. Pinter sekali Ki Hajar Dewantara. Coba apa yang kamu ketahui tentang Ki Hajar Dewantara? Raden Davin ya ini? Iya.
Bu. Davin bisa dinyalakan kameranya, Nak? Nah, Nak, piye, Nak? Jani Yoryadiningrat adalah aktivitas penggerakan kemerdekaan Indonesia, komunitas politisi dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Iya, pintar. Yang perlu kita garis bawahi adalah beliau sebagai pelopor apa sih, Ti? Pintar, pelopor pendidikan. Nah, sekarang coba kalian amati video berikut. Nanti kalian catat informasi penting yang kalian temukan dalam video tersebut ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan video tentang salah satu tokoh pahlawan kita. Cerita tersebut, cerita yang kalian saksikan tadi itu adalah termasuk cerita non-fiksi ya. Nah, informasi apa yang kalian temukan dari video yang kalian saksikan tadi? Ya, Bu. Ya. Sebutkan namanya. Perjalanan Ki Hajar Dewantara. Lahirnya Hari Pendidikan Nasional. Oke, lahirnya Hari Pendidikan Nasional. Ya, terima kasih Davin. Ada 2 informasi yang Davin temukan. Apakah teman-teman yang lain bisa menambahkan informasi yang ada dari video yang kalian saksikan tadi? Davin punya kesimpulan apa, Nak? Satu, membentuk 3 serangkai. Ya, ada membentuk 3 serangkai yang di dalamnya ada Ki Hajar Dewantara ya. Nah, kalian tadi sudah belajar buat kesimpulan. Sebenarnya kesimpulan itu apa sih? Ada yang tahu? Jadi Alvin David coba dibacakan kesimpulan itu apa sih? Kesimpulannya apa nih? Jadi kesimpulan itu adalah ya, Anissa Putri. Suatu proses atau kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku. Nah, itulah yang dimaksud kesimpulan. Betul sekali. Kesimpulan itu adalah kalimat yang disampaikan atau diambil dari beberapa premis atau ide pemikiran. Premis atau ide pemikiran itu apa? Ya, kalimat yang menjelaskan, yang menjabarkan, yang menguraikan dari cerita tadi. Itu kesimpulan dari bacaan. Yang pertama, kita harus membaca teks apabila itu sebuah teks.
Kalau itu sebuah video, kita harus mengamati video tersebut. Kalau itu sebuah cerita, bisa Bu? Bisa. Misalnya Bu Evi bercerita, kemarin Bu Evi bercerita menggunakan boneka tangan. Nah, dari Bu Evi cerita menggunakan boneka tangan, kalian sudah bisa mengambil inti atau ide pemikiran yang Bu Evi sampaikan. Itu juga bisa. Ya, jadi kalian harus mengamati cerita itu, kemudian buat kesimpulannya tentu saja kamu harus membaca dan mengamati secara rinci, secara cermat seperti itu. Setelah itu kamu harus, kalau misalnya itu dari teks, kamu harus menentukan kalimat utamanya dulu. Kalimat utamanya itu apa? Kamu harus cari dulu. Kamu masih ingat kalimat utama itu bisa ada di awal paragraf, di akhir paragraf, ataupun di. Setelah itu, baru kita membuat kesimpulan setelah melakukan dua hal tadi. Susunlah kalimat berdasarkan dengan inti kalimat agar menjadi sebuah kesimpulan. Nah, bagaimana caranya? Untuk membuat kesimpulan laporan percobaan ini. Langkah membuat kesimpulan hasil percobaan. Yang pertama, lakukan percobaan sesuai prosedur. Yang kedua, lakukan percobaan secara runtut, ya, secara runtut sesuai petunjuk yang ada. Kemudian, amati yang terjadi. Setelah itu, tulis peristiwa yang terjadi dengan rinci. Kemudian tentukan hasil percobaan, dan yang terakhir itu adalah tulis kesimpulan berdasarkan hal yang terjadi dari hasil percobaan yang kalian lakukan. Itu adalah langkah-langkah membuat kesimpulan. Langkah-langkah membuat kesimpulan dari percobaan, ya. Sekarang 3 kriteria dalam menulis. Coba sekarang kameranya dinyalakan dulu, coba. Tutup mata kalian menggunakan 2 telapak tangan. Ya. Apa yang bisa kalian lihat? Tutup kedua mata dengan telapak tangan. Apa yang bisa kalian lihat? Apakah kalian melihat sesuatu? Gelap. Gelap. Ya, sekarang buka tangannya. Oke, tangannya dibuka. Nah, itulah. Jadi dengan adanya cahaya, kita bisa melihat sesuatu. Tanpa cahaya, apa? Kita tidak bisa melihat sesuatu. Iya, kita tidak bisa melihat apa-apa. Amati gambar berikut. Coba jelaskan apa yang kamu tahu, apa informasi, apa pemikiran kamu saat ini dari gambar yang Bu Evi tampilkan saat ini. Sekarang coba cermati video berikut. Silakan dibacakan kesimpulan yang kamu ambil dari video tadi. Ya, Rinda Evelyn. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dalam perabatan. Sifat cahaya antara lain merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda-benda, dan dapat dibiaskan. Betul sekali. 100 untuk Evelyn. Terima kasih. Anak-anak kemarin sudah. Sebentar, kameranya Bu Evi kenapa ini? Oke, siap. Ternyata enggak kuat ini anunya jaringannya kalau buat share sama Bu. Anak-anak, nanti Bu Evi share LKPD, kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian sudah punya kelompok WhatsApp masing-masing. Ada 3 kelompok, IR Soekarno dan sebagainya. Kemudian nanti dilaporkan dalam 1 kelompok. Di sini terlihat ada cahaya. Cahaya itu merambat lurus hingga sampai ke dinding.
Jika kardus ini digeser, maka cahaya itu terhalang dan tidak akan sampai ke dinding. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk percobaan ini adalah 2 buah cermin atau lebih dan senter. Perhatikan baik-baik percobaan ini ya. Kita posisikan cermin di atas meja seperti ini. Selanjutnya kita arahkan cahaya senter pada salah satu cermin. Perhatikan teman, cahaya senter ini sampai pada dinding setelah mendapat pantulan dari satu cermin yang lain. Cahaya yang diarahkan ke cermin akan dipantulkan ke cermin yang lain. Cahaya dapat dipantulkan dengan benda yang memiliki permukaan mengkilat seperti cermin. Percobaan ini menyimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Cahaya sampai pada permukaan gelap setelah mendapat pantulan dari satu cermin yang lain. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk percobaan ini adalah gelas yang berisi air dan pensil. Perhatikan percobaan ini dengan baik ya. Kita masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Seperti ini ya. Lihat, pensil ini tanpa patah. Hal ini disebabkan cahaya di sekitar gelas dibelokkan melewati 2 kerapatan yang berbeda, yaitu udara dan air. Dengan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kita siapkan adalah 3 lembar kertas karton yang sudah dilubangi, lalu letakkan sejajar. Selanjutnya, nyalakan lilin dan letakkan di belakang lubang karton. Selanjutnya, kita akan dapat melihat cahaya melalui lubang kertas yang sejajar atau lurus. Itu berarti sifat cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Kita siapkan gelas, senter, dan boneka. Pertama, kita coba dulu nyalakan senter ke gelas kaca yang bening dan akan terlihat cahaya senter yang menembus gelas kaca. Kemudian sampai ke tembok. Selanjutnya kita coba mengarahkan cahaya senter ke boneka. Dan yang terjadi, cahaya senter akan terhalang oleh boneka. Membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Kita siapkan 2 cermin datar dan senter. Selanjutnya kita posisikan cermin. Selanjutnya kita arahkan cahaya senter ke salah satu cermin. Selanjutnya maka akan terlihat cahaya senter sampai pada dinding setelah mendapat pantulan dari
satu cermin yang lain. Itu berarti cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan. Bahan yang disiapkan adalah gelas, pensil, berisi air dan pensil. Masukkan pensil ke dalam air. Yang diisi air. Lihat pas pensil akan nampak patah. Hal ini disebabkan cahaya di sekitar gelas dibelokkan melewati dua kerapatan yang berbeda, yaitu udara dan air. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Siapkan cermin datar, baskom berisi air, senter. Masukkan cermin ke dalam baskom. Kemudian arahkan cahaya senter pada cermin. Cahaya senter dibiaskan melalui air, akan dibiaskan dan diuraikan beberapa warna. Itu berarti cahaya dapat diuraikan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membuktikan sifat cahaya dapat diuraikan. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk percobaan ini adalah baskom berisi air, cermin datar, senter. Perhatikan baik-baik percobaan ini ya. Kita masukkan cermin ke dalam baskom. Lalu arahkan cahaya senter pada cermin. Lihat teman, cahaya senter dibiaskan melalui medium air dan terurai menjadi beberapa warna. Cahaya putih dari senter yang diarahkan ke cermin dalam air akan dibiaskan dan diuraikan menjadi beberapa warna. Nah, percobaan ini dapat menyimpulkan bahwa cahaya dapat diuraikan. Hai teman-teman, hari ini saya akan membuat video tentang sifat cahaya. Oke teman-teman, percobaan kali ini kita membutuhkan gelas, boneka, dan senter ya teman-teman. Mari kita memulai percobaan. Cahaya gelas ini bisa menembus loh teman-teman. Lihat saja teman-teman, mari kita coba. Dan gelas ini bisa menembus ke tembok ya teman-teman. Oke, percobaan gelas ini sudah selesai teman-teman, karena bisa menembus. Lihat saja teman-teman. Sekarang kita coba dengan boneka. Sekarang kita coba dengan boneka ya teman-teman. Dengan boneka ini tidak bisa menembus teman-teman, karena terhalang oleh boneka. Dalam percobaan kali ini terlihat jelas bahwa cahaya bisa menembus gelas bening ya teman-teman. Sekian percobaan kali ini. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Dadah. Di sini terlihat ada cahaya dan gelas bening. Cahaya itu dapat menembus gelas bening.
Siapa dulu? Saya, Bu. Ya, Anissa Putri boleh. Silahkan dilaporkan hasil kerja kelompok kalian. Tuan siapa? Saya loh, Bu. Ya, nggih Anissa, monggo. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Membangun saluran air dan memberantas perompak. Iya, membangun saluran air dan memberantas perompak. Itu adalah salah satu perjuangan Raja Purnawarman. Apakah ada tanggapan lain dari teman-temannya? Nah, anak-anak, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Tentang membuat kesimpulan dan tentang cahaya. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Halo anak-anak? Ayo Chelsea Zidan, kesimpulan adalah apa tadi? Evelyn? Intan? Oh, suaranya enggak jelas. Oke, sebentar. Coba BV matikan ya suaranya biar jelas. Anak-anak, bagaimana sekarang? Apakah sudah jelas? Dari yang pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Tentang membuat kesimpulan dan cahaya. Jadi, cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dan perambatan. Sifat-sifat cahaya antara lain, cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan. Ya, itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, menurut kalian pembelajaran kita hari ini itu bagaimana? Saya terkendala sinyal, Bu. Oh ya, David terkendala sinyal, oke. Menyenangkan. Oke, menyenangkan. Anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, nanti Bu Evi bagikan link evaluasi, ya, ke kalian kerjakan, kalian kumpulkan sebelum jam 1 siang, ya. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Evi akhiri sampai di sini. Nanti salah satu bisa memimpin berdoa dan kita bisa keluar dari Zoom Meet bersama-sama dan kalian bisa menyelesaikan soal evaluasi kalian. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Oke, tidak. Oke, Anissa, kita pimpin berdoa ya. Ya, Bu. Oke. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Terima kasih anak-anak ya. Anak-anak boleh keluar dari sini. Kalian akan menerima link evaluasi di grup WhatsApp. Kalian kerjakan ya dan usahakan selesai sebelum jam 1. Untuk pembelajaran hari ini Bu Evi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.